Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan masih pembahasan dari buku Islamologi karya Maulana Muhammad Ali MALLB yang insya Allah pada hari Senin pagi ini akan membahas tentang Lauh Mahfuz. Robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Sehubungan dengan hal itu, kami ingin menambahkan sedikit uraian mengenai Lauh Mahfuz yang biasanya dikira oleh kaum muslim sebagai tempat menyimpan segala keputusan Allah yang berupa tulisan. Menurut surat 54 ayat 13, kata lauh berarti papan dan berarti pula batu tulis. Adapun mahfuz artinya yang dijaga. Kata lauh mahfuz hanya termuat sekali dalam Quran. Dan kata itu disebutkan sehubungan dengan terjaganya Al-Quran. Firman-Nya sebagai berikut. Tidak, ini adalah Quran yang mulia dalam papan yang dijaga. Surat 85 ayat 21 sampai 22. Kata Allah jamaknya kata lauh digunakan oleh Al-Quran sehubungan dengan kitab yang diberikan kepada Nabi Musa. Firman Allah sebagai berikut. Dan kami tetapkan kepadanya di dalam loh batu atau alwah berupa peringatan tentang apa saja. Surat 7 ayat 145. Alwahnya Nabi Musa dan lauhnya Al-Quran adalah sama. Bedanya dalam hal Quran, lauh itu disebut lauh mahfuz. Artinya papan yang dijaga. Yang ini diterangkan oleh Imam Raghib bahwa Quran dijaga keselamatannya dari perubahan. Oleh sebab itu makna yang di mana saja mengenai Quran itu sama. Firman Allah sebagai berikut. Sesungguhnya kami telah menurunkan peringatan dan sesungguhnya kamilah penjaganya. Surat 15 ayat 9. Adapun arti dari dua hal itu ialah tak akan ada penyimpangan teks Quran dan kemurniannya tetap terjaga. Sepanjang mengenai Quran, tak ada ayat yang menerangkan bahwa Lauh Mahfuz ialah tempat penyimpanan keputusan Allah yang ditulis. Imam Raghib berkata bahwa keputusan Allah itu tak dibentangkan kepada kita. Sudah jelas bahwa kitab Allah itu bukan seperti buku manusia. Karena manusia amat memerlukan pena, tinta, dan alat tulis lainnya. Sedangkan Allah tidak. Hal ini dijelaskan di lain tempat sehubungan dengan sifat-sifat Allah. Yakni, walaupun Allah itu dikatakan berbicara, melihat, mendengar, dan lain sebagainya yang disifatkan kepadanya, namun cara Allah melakukan perbuatan itu sangat berlainan yang dilakukan manusia. Karena dalam melakukan perbuatan-perbuatan itu Allah tak memerlukan sarana, sedangkan manusia sudah pasti memerlukannya. Oleh karena itu, kitab Allah tak memerlukan papan, tinta ataupun pena. Dan jika ada hadis yang menguraikan masalah Lauh Mahfuz, maka ini hanyalah berarti kebesaran dan kekuasaan ilmu Allah. Yang dengan ilmu itu segala sesuatu menjadi jelas seperti jelasnya kitab bagi manusia. Alhamdulillah, demikian pembahasan untuk hari ini. Insya Allah dilanjut besok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.